Datam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah musalla Darussalam yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita hari ini akan membahas tema tentang tarhib Ramadan. Persiapan Ramadan. Kurang berapa hari? Kemudian 20 hari ya. Biasanya kalau Ramadan yang paling diingat apa? Buka berapa sama? Kue lebaran. Kita hari ini akan membahas tema tentang Ramadan. Ada beberapa keutamaan Ramadan yang disebutkan oleh hadis yang perlu saya sampaikan. Ada 3. Yang pertama, hadis riwayat Imam Nasa'i. Rasulullah mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Rasulullah menyebut Ramadan itu dengan syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Faradallahu azza wa jal alaikum siyamah. Allah mewajibkan puasa di Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan Allah membuka langit lebar-lebar. Maka doa-doa di bulan Ramadan itu doa-doa yang langsung tembus ke langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan Allah menutup rapat-rapat pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat di bulan Ramadan. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan punya satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Orang yang oleh Allah dikasih kesempatan menikmati Ramadan tapi dia tidak optimal, maka selain Ramadan pasti tidak optimal. Jadi kalau jenengan oleh Allah dikasih umur panjang, nututi Ramadan, kok nggak sempet hataman Quran? Insya Allah selain Ramadan jangankan hataman, nyekel Quran jarang-jarang. Jenengan kalau di bulan Ramadan qiyamul lail kok nggak sempet? Insya Allah selain Ramadan subuh banyak yang usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Jenengan kalau di bulan Ramadan baca wirid kok belum sempat, insya Allah selain Ramadan lebih banyak muter HP dibandingkan muter tasbih. Jadi Ramadan ini acuan. Ramadan tidak optimal, selain Ramadan tidak. Saya sering ibaratkan Ramadan itu seperti pasar murah rakyat. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu ngobral. Karena satu kali ibadah di bulan Ramadan itu kata Imam An-Nakhai setara 1000. Satu kali ibadah setara 1000. Itu sama dengan orang harga 1 juta oleh Allah diobral cuma 1000. Kok nggak dituku? Insya Allah harga normal jenengan nggak tuku. Ada tahu Apple HP Apple apa? Gerowak. Gerowak larang apa neng? Itu nih. HP Apple Gerowak umpama harga normal 10.000, oleh Allah didiskon 10 juta, didiskon menjadi 10.000. Kan diskonnya 1000%. Dari 10 juta menjadi 10. Nah, jenengan kok nggak tuku? Insya Allah harga normal tambah tidak pengen beli. Paham ya? Jadi Ramadan oleh Allah diobral, kok jenengan tidak optimal. Insya Allah selain Ramadan tidak bisa optimal. Makanya ayo di bulan Ramadan ini kita kemudian tingkatkan ibadah sehingga kemudian menjadi optimal. Di hadis yang lain Rasulullah menggunakan bahasa syahrul barokah, bulan barokah. Yausyakumullah fihi fayunazzilur rahmah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, wa yastajibu fi du'a. Allah mengabulkan setiap doa di bulan Ramadan. Yanzurullah ila tanafusikum fihi. Allah pingin kita kalau Ramadan itu berlomba-lomba ibadah supaya kita bisa dibanggakan di hadapan para malaikat. Salah satu yang protes ketika Allah menciptakan manusia itu siapa?
malaikat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia? Wong manusia itu senangnya tukaran. Manusia itu senangnya menciptakan kerusakan. Manusia itu senangnya bertikai. Kenapa tidak cukup dengan kami para malaikat? Maka ini perlu kita buktikan di bulan Ramadan. Supaya Allah bisa membanggakan kita di hadapan para malaikat. Makanya kata Rasulullah, Allah ingin melihat kita di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba wa yubahi bikum malaikah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa membanggakan kita di hadapan para malaikat. Kalau sampean Ramadan ngoro eloya ketimbang maca Quran sing dibanggakan nang malaikat apa nih? Jenengan Ramadan menu buka puasanya lebih banyak dibandingkan sebelum Ramadan. Yang dibanggakan apanya? Jenengan kalau Ramadan jus buahnya kok lebih banyak dibandingkan jus Qurannya. Yang mau dibanggakan namanya kepada malaikat. Makanya ayo Ramadan ini kita optimalkan. Di hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khisalin. Allah menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad 5 perkara. Lam tu'taha ummatun qablah, yang tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Yang pertama, khalufu famis shaim atyabu indallah. Bau mulut orang puasa itu lebih harum menurut Allah dibandingkan minyak kasturi. Ingat, menurut Allah. Kalau menurut teman sampai itu tetap bau. Jadi jangan sampai kemudian Ramadan tebar bau puasa. Kasturi, enggak usah gitu. Ini menurut Allah. Makanya begini, ini penting. Saya termasuk ikut pendapat ulama yang mengatakan orang puasa masih sunnah bersiwak meskipun setelah zuhur. Jadi kalau bisa kita Ramadan itu tunjukkan meskipun puasa, penampilan masih baik, bau juga masih baik. Paham nggih? Jangan sampai orang yang puasa terkesan jorok, baunya tidak enak. Rasulullah itu pernah melarang ada orang yang habis makan yang terbuat dari bawang-bawangan. Itu tidak boleh datang ke tempat sholat. Kenapa? Takut ganggu sampingnya. Makanya kalau bisa Ramadan itu jenengan tetap dijaga. Saya, kalau bisa Ramadan, jenengan kalau bau mulut terasa tidak enak, siwakan, sikat gigi, tapi tidak usah pakai pasta gigi. Jadi pasta gigi usahakan sebelum subuh. Jangan bikin pasta gigi sebelum subuh. Meskipun tek saodol lah ngopo, sebelum subuh. Nanti setelah subuh kalau bau mulut gak enak, sikat gigi biasa, diniati siwak. Ustadz, setelah zuhur boleh enggak? Boleh. Ulama mengatakan tidak ada larangan orang yang siwak setelah zuhur. Kalau diniati siwak. Jangan zuhur kok kerasa nggak enak, siwakan. Apalagi yang kerja ketemu mitra, kemudian ketemu sama partner dan macam-macam partner bisnis. Siwakan, diniati siwakan. Paham nggih? Wa tastaghfirulahumul malaikah, dan malaikat membacakan istighfar untuk orang yang puasa Ramadan mulai subuh sampai buka. Wa izainullah kulla yaumin jannah, Allah menghias surganya dan Allah mengikat para setan. Pertanyaan saya, di Ramadan itu, ini pertanyaan saya mulai kecil. Saya tuh dulu pernah punya pertanyaan nakal. Karena saya mulai kecil itu dicekoki, katanya di bulan Ramadan itu setan diikat. Pertanyaan saya, di bulan puasa, semuanya puasa atau ada yang puasa sapi? Mari mangan di sapi. Masih banyak enggak? Warung tutup atau banyak warung siluman yang setengah badan? Setengah badan. Yang maksiat di Ramadan banyak atau enggak? Kenapa yang enggak puasa banyak, yang maksiat banyak? Katanya setan diikat. Ada yang punya pertanyaan sama? Sudah ketemu jawabannya? Apa? Saya sampaikan jawabannya ada di kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Saya sebelumnya mau tanya, bedanya setan dengan jin itu apa?
Sepupu apa ponaan atau kakak adik? Jin sama setan. Bedanya apa? Napa? Saudara kandung. Apa ponaan? Napa? Sifat, kalau jin. Halo, nggih, saya jelaskan. Ada benernya. Ya, ini kita belajar. Jin. Jin itu bahasa Arabnya begini. Tasdid kan? Jin. Berasal dari 3 suku kata. Jim, nun, nun. Makanya nunnya ditasdid. Nunnya ditasdid. Jangan lihat nunnya ditasdid. Karena ditasdid, maka jin itu berasal dari 3. Jim, nun, nun. Nun. Jim, nun, nun itu artinya adalah menunjukkan arti aslinya tertutup. Tertutup, tidak tampak, itu arti kasat jin. Makanya di Al-Quran, segala kata yang berasal dari 3 ini, berasal dari ini, pasti artinya nanti ya ini tertutup. Contoh, gila, bahasa Arabnya gila apa? Gila. Orangnya namanya Majnun, sifatnya junun. Junun sama, berasal dari kata jim, nun, nun. Makanya orangnya dikatakan Majnun. Kenapa dikatakan Majnun? Majnun itu artinya adalah orang yang otaknya tertutup, tidak bisa mikir. Makanya dikatakan gila, berasal dari kata jin yang tertutup. Ada lagi yang sama dengan Majnun. Apa? Apa ini? Janin. Janin itu berasal dari bahasa Arab. Berasal dari suku kata yang sama. Jim, nun, nun, iya-nya tambahan. Kenapa janin kok dikatakan janin? Karena janin itu tertutup rahim ibu. Paham ya? Anak yang masih dalam kandungan itu namanya, kenapa kok masih dalam kandungan dikatakan janin? Tertutup rahim ibu. Paham ya? Ada yang sama dengan ini. Apa? Jannah. Jannah itu satu kata dengan jim. Jim, nunnya 2 kali. Kenapa jannah dikatakan jannah? Karena jannah itu surga itu, saking rindangnya, saking sejuknya, pohon-pohon di surga itu rindang-rindang, tinggi-tinggi, sampai menutup sinar matahari tidak tembus ke bawah. Jangan pernah datang ke hutan lebat, siang-siang, bawah itu panas atau sejuk. Sinar matahari tembus enggak? Karena itu dikatakan jannah. Kebun itu saking rindangnya sampai menutup sinar matahari tidak tembus ke bawah. Satu kata dengan jin. Paham ya? Maka jin itu menunjukkan satu makhluk kebalikan ins. Manusia itu ins. Karena manusia itu tampak. Makanya jangan ini termasuk makhluk kasar. Bukan makhluk halus. Karena tampak. Ins itu tampak. Tapi kalau jin itu merujuk kepada makhluk yang tidak tampak, tertutup, yang dia tidak terlihat, tapi bisa melihat kita. Maka kalau ada jin, kok menampakkan diri, berarti dia jinnya agak normal. Atau ada manusia kok senangnya menutup. Buka HP, menutup, menyendiri, itu tidak normal berarti. Pokoknya yang senang-senang menutup itu tidak normal. Karena mata asli manusia, ins itu nampak. Paham ya? Oh, ini jin. Kalau setan, itu setan begini. Syaiton itu berasal dari kata syatona. Syatona itu artinya adalah ba'uda, jauh. Setan itu merujuk kepada satu sifat, yang sifat ini menunjukkan dia jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari Allah. Itu setan. Karena itulah setan itu
di Al-Quran sering sekali digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang jauh dari rahmat Allah. Saya kasih contoh ini, jenengan biar paham. Di Al-Quran saya konekkan ke ini. Nah, kalau jenengan lihat di Al-Quran itu, coba kita lihat di Al-Quran. Iblis itu dari kalangan apa? Iblis itu dari kalangan apa? Jin. Makanya di Al-Quran iblis itu, coba jangan lihat di surat apa nih? Kana minal jin. Nah, kita lihat di tafsir Ibnu Katsir. Di Al-Quran dikatakan wa ilkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Siapa iblis itu? Kana minal jin. Iblis itu bagian dari makhluk yang tidak tampak, yang tertutup, yang tidak terlihat oleh kita, tapi dia bisa melihat kita. Itu iblis. Paham ya? Kalau setan itu yang paling kita sering baca suratnya An-Nas. Minal jinnati, setan itu ada yang dari kalangan manusia, ada yang dari kalangan jin. Tapi untuk musuh itu yang paling banyak adalah dari kalangan manusia. Makanya di Al-Quran ini jangan bisa baca. Di surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kata Al-Quran, aku jadikan setiap nabi itu punya musuh. Musuhnya itu setan. Setannya itu dari manusia, dari jin. Jadi musuh perjuangan itu yang paling hebat adalah setan dari manusia. Kira-kira sing rasan-rasan masjid musola itu jin apa menungso? Menungso. Poso-poso itu kalau kita haus, itu sebenarnya andekan haus toh, itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu haus, di depan ada es dawet. Iya Banda? Wes. Makanya kata Ibnu Katsir, kata Imam Qurtubi, kenapa kok di puasa banyak orang yang maksiat? Meskipun setan itu diikat, yang diikat itu setan kalangan, setan menungso nih wake. Paham nggih? Lah bener. Jenengan itu kan kalau kita puasa itu kan, ada kan haus biasa itu kan enak gitu loh. Yang nggak enak itu haus, depan ono es cendol, ono es dawet, nawarno. Itu kira-kira yang bisa merusak puasa kita, jin sing tek kuburan, yang di pohon-pohon, atau jin es cendol yang jualan es cendol ini. Ini namanya syayatinal ins. Jenengan poso-poso luwe, itu mungkin tidak masalah. Poso-poso luwe, kok ketok rawon, ketok soto, ketok gule, ono sate di kipas-kipas, itu kira-kira semakin menyiksa enggak? Dibandingkan jin yang ada di pohon besar, dibandingkan itu, setan yang seperti ini dengan setan yang jualan sate lebih bahaya mana? Paham ya? Makanya Al-Quran menggunakan bahasa syayatinal insi wal jin, musuh-musuh manusia, perjuangan itu yang pertama itu adalah setan manusia, karena lebih bahaya. Paham ya? Sing gondol duwe iku sing akeh, setan sing tek pohon atau setan sing berdasi. Dasi, sing mageri laut. Itu setan yang ada di pohon atau yang pakai kolor. Paham ya? Makanya Al-Quran ketika musuhnya Nabi, yang disebutkan pertama itu bukan jin, tapi manusia, syayatinal ins, setan manusia dulu, baru jin. Itu nomor 2. Kata Imam Qurtubi, yang diikat di hadis itu adalah marodatul jin, marodatul syayatin. Tidak semua setan, tapi setan-setan yang nakal. Maka kata Imam Qurtubi, tidak semua setan yang oleh Allah diikat. Yang diikat itu setan-setan yang kelas kakap. Yang klaster itu masih berkeliaran. Jadi kalau ada orang yang waktu Ramadan tidak puasa, kok masih maksiat, itu menunjukkan imannya terlalu lemah.
ngadepi setan kelas teri wis KO. Itu kata Imam Qurtubi. Nomor 3. Kata Imam Qurtubi, orang yang sebelum Ramadan yang dekat dengan setan itu ibarat orang yang sudah dilatih, sudah training 11 bulan oleh setan. Sehingga ketika dia di bulan Ramadan dilepas, itu wis pinter maksiat dewi. Jadi jenengan kan 11 bulan kan wis akrab kan setan kan akrab kita ini kan. 11 bulan kan wis training. Sampai kita itu jadi bestinya setan. Jadi Ramadan itu oleh setan dilepas, wis pinter. Nggak poso singit-singitan wis pinter. Karena sudah di training 11 bulan. Maksiat di bulan puasa itu wis pinter karena sudah di training 11 bulan. Itu menunjukkan orang kalau masih tidak puasa di bulan Ramadan, orang yang masih melakukan maksiat di bulan Ramadan itu menunjukkan training setan 11 bulan berhasil. Oke, ini kata Imam Al-Qurtubi. Yang keempat, orang maksiat itu salah satunya adalah faktor nafsu. Maka kalau di bulan Ramadan itu setan tidak mau disalahkan. Karena kalau orang maksiat itu kebanyakan karena nafsunya. Ini kata Imam Qurtubi, kenapa setan diikat tapi masih banyak yang maksiat. Sudah tahu jawabannya, nggih? Ada 4 itu. Lanjut. Para jemaah yang saya hormati, Ramadan itu peluang mengejar ketertinggalan. Rasulullah di hadis riwayat Imam Malik itu pernah merasa sedih. Kenapa kok sedih? Karena beliau melihat umatnya itu umurnya pendek-pendek. Umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Umatnya Nabi Muhammad itu kan rata-rata 60-70. Dibandingkan umat sebelum Nabi Muhammad yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Apalagi Rasulullah menyebutkan ada 4 nabi itu yang pernah ibadah 80 tahun. Siapa? Ayub, Zakaria, Hizkil, Yusha bin Nun. 4 nabi yang ibadah 80 tahun non-stop. Umat Nabi Muhammad cuma 60 tahun. Itu pun belum dipotong masa puber. Jenengan waktu masa puber itu seneng nang musola masjid apa seneng nang alun-alun? Jenengan waktu masa-masa puber SMP SMA itu loh. Itu seneng malam Jumatan apa seneng malam Mingguan? Malam Mingguan. Seneng apel atau seneng itikaf? Apel. Belum dipotong itu. Belum dipotong jatah nonton drakor. Belum dipotong scrolling TikTok. Entek belum dipotong nonton Liga Champion. Kan macam-macam potongannya ini. Ini yang disedihkan oleh Rasul. Bagaimana umatku yang umurnya 60 dipotong macam-macam bisa ngalahkan umat sebelum Nabi Muhammad yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun yang ada ibadah 80 tahun. Karena itulah beliau meminta kepada Allah, khusus umat Nabi Muhammad oleh Allah diminta dikasih keistimewaan. Maka Allah memberikan fa'atahullah Lailatul Qadri. Allah mengabulkan, diberikan khusus umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah cara kita untuk mengejar ketertinggalan. Kita seumur hidup, sampean seumur hidup dapat Lailatul Qadar sekali saja. Itu berarti setara ibadah 1000 tahun non-stop. 1000 bulan non-stop. Kalau dibagi ke tahun menjadi 83 tahun. Jadi umat Nabi Muhammad seumur hidup dapat Lailatul Qadar sekali. Itu sudah ngalahkan Nabi Hizkil. Sudah ngalahkan Nabi Hizkil. Sudah ngalahkan Nabi Ayub, Nabi Zakaria. Kita cukup dapat 1 kali. Apalagi seumur hidup jenengan dapat 2 kali. Paham ya? Jadi kalau jenengan Lailatul Qadar kok ketepatan sholat itu berarti setara dengan sholat 83 tahun non-stop. Kalau jenengan waktu Lailatul Qadar kok ketepatan baca Quran berarti sama dengan baca Quran 83 tahun non-stop. Tapi kok waktu Lailatul Qadar jenengan kok tepak rasan-rasan tonggo. Berarti setara 83 tahun rasan-rasan. Lailatul Qadar kok nyelatu bojo. Berarti setara nyelatu 83 tahun non-stop. Oke? Makanya Ramadan ini ayo digunakan sebagai sesuatu yang optimal. Karena kalau tidak Ramadan kita nggak bisa ngalahkan umat sebelum Nabi Muhammad yang tadi itu. Nggak bisa. Bon. Saya kasih gambaran. Umat Nabi Muhammad tuh ini perbandingannya. Umat Nabi Muhammad tuh usia akmar umati ma baina sitin nasabin, antara
60-70. Umat sebelum Nabi Muhammad itu, Nabi Nuh itu umurnya 1050 tahun. Kita 60-70, Nabi Nuh 1000. Makanya ada satu umat itu yang orang itu dianggap balik umur 60 tahun. Itu baru balik. Ya wajar, umur 1000, 60 tahun balik. Kita 60 tahun, puber ketiga. Ini umat Nabi Muhammad. Nomor 2, umat Nabi Muhammad itu fisik paling lemah. Orang tertinggi yang tercatat rekor dunia itu 2,7 meter. Bandingkan dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu hadis Bukhari, khalaqallahu Adam wa tulu situna dhira'ah, tingginya 60 dhira'. 1 dhira' itu setengah meter, berarti tingginya Nabi Adam itu sekitar 30 meter. Masjid atas itu berapa meter nih? 7 ya. Berarti Nabi Adam hampir 3 kali 4 kali musola nih. Makanya umat sebelum Nabi Muhammad itu kalau ibadah kuat-kuat. Umat Nabi Muhammad kalau suruh ibadah tidak pati kuat. Jenengan nonton YouTube dengan pengajian kuatan di. YouTube 2 jam tidak kerasa. Pengajian ngene iki, oleh setengah jam panas kabeh bokong. Singkatnya geser kanan, singkatnya geser kiri, singkatnya sembujung, singkatnya nyendel, singkatnya ngantuk. Coba jangan nonton YouTube. Bergeser, ono ngantuk itu Nabi Muhammad, paling tidak kuat. Dengan muter tasbih, dengan scrolling TikTok, kuatan di. Loh, bener. Scrolling TikTok sak jam tidak kerasa. Iya apa enggak? Coba muter tasbih. Masya Allah, bosan misalnya. 5 menit itu tidak kuat. Ya. Jangan bangun tidur, itu yang dipegang pertama kali HP atau tasbih? HP, alhamdulillah jujur. Wong sekarang ini banyak fenomena ibu-ibu itu kalau mau tidur wajahnya bersinar. Percaya. Wajahnya itu bercahaya. Ya jangan HP. Loh, ini umat Nabi Muhammad. Jangan hataman Quran dengan hataman baca grup WA. Lebih sering mana? Grup WA itu kadang-kadang kalau ada yang belum kebaca, di scrolling ke atas, koyo ada yang kurang hidup itu kalau nggak dibaca. Pernah nggak dengan melakukan yang sama kepada Al-Quran? Ini umat Nabi Muhammad. Terus aku ya, saya juga sama kadang-kadang. Semuanya sama. Paham ya? Pokoknya ibadah dapat kuat. Ini umat Nabi Muhammad. Lingkungan paling nggak mendukung. Lingkungannya umat Nabi Muhammad paling nggak mendukung. Sebelum Nabi Muhammad itu tidak kenal YouTube. Umat Nabi Muhammad YouTube kenal, TikTok ya kenal. Terus sembarang dikonteni. Mengkate antri nang toilet itu juga dikonten. Ini umat Nabi. Makanya umat Nabi Muhammad oleh Allah dikasih 5 promo. Karena kalau tidak dikasih promo, umat Nabi Muhammad itu kalah. Sampai kalau nggak pakai promo, kalau pakai harga normal, tidak bisa tuku sampean. Lah benar. Andai kan ganjaran itu jika harga normal, kita tidak bisa beli. Kalah dengan umat sebelum Nabi. Makanya umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak promonya. Maka wajar kalau ibu-ibu senang promo. Karena umat Nabi Muhammad itu umat yang paling senang dikasih promo. Paham nggih? Pun. Umat Nabi Muhammad ini oleh Allah dikasih 5 promo. 1. Ada yang namanya promo reguler. Apa promo reguler ini? Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan kebaikan umat Nabi Muhammad pahalanya bukan 1, tapi minimal 10. Makanya umat Nabi Muhammad sholatnya 5 kali atau 50 kali? 5 kali. Umatnya Nabi Musa 50 kali. Tapi umat Nabi Muhammad yang 5 kali setara umatnya Nabi Musa yang sholatnya 50. Karena umatnya Nabi Muhammad sekali melakukan kebaikan minimal pahala 10. 5 kali saja kita banyak yang nawar. 5 kali saja kita kadang-kadang sholat banyak yang nunggu injury time. Sholat duhur ngenteni jam 3. Sholat asar ngenteni jam 5:30. Dengan sholat ngenteni injury time kan? Paham ya? Ini promo reguler. Tapi, Masya Allah, baiknya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kalau melakukan dosa, dihitung 1. Saya tanya nih. Melbu swarga, ambil melbu neraka, lebih gampang mana? Melbu swarga, ambil melbu neraka lebih gampang mana?
Sebelum dijawab, saya kasih gambaran. Jadi kan saya tanya. Saya kasih gambaran dulu. Rasulullah di hadis itu yang disebutkan pintu surga atau pintu neraka? Kunci surga atau kunci neraka? Jenengan pernah dengar hadis kunci surga? Banyak kan? Pernah enggak jenengan dengar kunci neraka? Lebih mudah mana masuk rumah yang kuncinya dikasih dengan rumah yang digembok kuncinya nggak dikasih? Sing dikei kunci surga atau kunci neraka? Berarti lebih mudah masuk mana? Surga atau neraka? Masuk surga itu masuk rumah yang kuncinya sudah dikasih. Makanya jangan punya mimpi masuk neraka. Wis digembok kok dijebol sampean iku. Paham nggih? Wong surga iku wis dikei kuncine gak dileboni, neraka sing digembok dijebol. Nomor 2. Nabi Adam itu aslinya dari surga atau dari neraka? Surga. Berarti kalau kita ke surga itu sama dengan pulang ke rumah asal. Kalau jenengan masuk neraka itu seperti orang minggat. Repotan mana? Pulang ke rumah asal dengan minggat. Repotan minggat gitu. Berarti bojone ngamukan. Berarti kan lebih mudah pulang ke rumah asal dibandingkan minggat. Masuk surga itu sama dengan pulang ke rumah. Masuk neraka itu sama dengan. Makanya jangan pernah punya cita-cita minggat nang neraka. Nomor 3. Orang melakukan kebaikan itu pahalanya minimal berapa? 10. Kalau melakukan dosa 1. Berarti lebih mudah mana surga sama neraka? Aslinya lebih mudah surga. Paham ya? Makanya jangan di mindsetnya itu dibuat surga gampang. Karena 3 hal itu. Nah, oke? Nah, makanya jangan pernah punya mimpi masuk neraka. Masya Allah, Allah itu kandung baik ya. Di hadis riwayat Bukhari, orang yang melakukan kebaikan kalau jadi 10. Kalau niat tidak jadi, tetap dapat pahala 1. Masya Allah ya. Ngono kok saya sambil bener rokok. Wong melakukan kebaikan niat oleh siji, jadi 10. Melakukan kejelekan niat nggak dihitung, jadi baru dihitung 1. Itu saking Allah itu ngasih promo reguler kepada umat Nabi Muhammad. Makanya jenengan kalau tidur itu jangan sampai lupa niat tahajud. Pokok kesel kaya apapun niat tahajud. Karena dengan niat tahajud jenengan sudah dapat pahala tahajud sekali. Makanya ada orang yang Masya Allah Ustadz, saya kalau gitu istiqomah tahajud. Maksudnya bagaimana? Saya istiqomah sebelum tidur itu alarm lapis 3 Ustadz. Alarm pertama tidak bangun. Alarm kedua fungsinya mematikan alarm pertama. Alarm ketiga jebol. Sak subuhni. Tapi kalau jenengan niat minimal dapat 1. Istiqomah 1. Mas aja istiqomah alarmnya sing tangi. Orangnya kan. Tapi tidak apa-apa, itu tetap pahala. Pokok zaman tidur biasa tahajud, tidak biasa tahajud. Pokok niat tahajud. Paham ya? Oh, ini promo reguler. Ada promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Promo dengan syarat dan ketentuan berlaku gini. Nah, sholat sendiri. Pahalanya berapa? 10. Pahala itu tidak ada yang 1. Di Al-Quran, orang yang melakukan kebaikan, umat Nabi Muhammad, promo regulernya 10. Apapun. Kalau jenengan sholat sendiri, berarti pahalanya 10. Tapi kalau jenengan sholat jamaah, berapa? 27. Ini namanya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini reguler, ini dengan syarat dan ketentuan. Ada lagi pakai siwak. Ini sunnahnya Rasulullah yang sekarang hilang. Saya sendiri di rumah tuh punya siwak 3. Setan tuh pinter, garai lali, jangan digowo meskipun duit telu kita loh. Karena kalau pakai siwak di hadis Rasulullah mengatakan orang yang sholat 2 rakaat pakai siwak itu seperti 70 rakaat tanpa siwak. Dan ini kata Imam Al-Bazzar warijalhum wathaqun. Perawinya adalah orang yang bisa dipercaya. Berarti kalau jenengan pakai siwak itu minimal bukan 27 lagi,
sudah 70. Jangan pernah sholat 70 rakaat. Tak pernah kan? Sholat terbanyak jenengan kapan? Taraweh. Itu pun kadang-kadang ikut mazhab Muhammad NU. Rakaatnya melok Muhammadiyah, sepite melok NU. Ini paling favorit itu. Musola kok mazhabnya Muhammad NU paling favorit. Rakaatnya melok Muhammadiyah 11, sepitnya NU. Pokok pakai kulkul. Ini paling 11 maca surate kulkul. Saya di pondok itu ada teman saya itu kalau ngimami pakai Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Pokok kalau yang dibaca tuh Yasin, Qaf, Nun, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Saking pinginnya cepet. Itu ada pondok itu seperti itu. Ben. Tapi kalau jenengan sholat jamaah plus siwak. Ini kata ulama, pahalanya 27 pahala jamaah dikali 70 pahala siwak, setara 1890. Kesele podo, rokaate podo, bedone sing siji jamaah plus siwak, sing siji sholat diwiyan. Selisihnya 1890. Ini namanya promo dengan syarat dan ketentuan. Nah, namanya eman-eman. Jangan saya biasanya bawa siwak tuh, ya memang saya tahu tuh pinter. Betul lu iso lali. Karena kalau saya sholat jamaah plus siwak itu minimal 1800. Sholat subuh. Kira-kira jangan sholat subuh diwiyan dengan jamaah. Keselnya sholat sama atau enggak? Sama kan? Yang bedakan yang wiritan, enggak wiritan kan tambahan. Subuhnya kan sama. Waktunya sama, kesele podo. Tapi jenengan jamaah dengan tidak jamaah selisih 27. Siwakan dengan tidak siwakan 70. Jamaah plus siwak 1890. Nah, yang mana-mana sunnahnya Rasulullah yang hilang itu sekarang siwak. Nah, kalau kata Habib Umar itu umatnya Nabi Muhammad itu bangga kalau mulutnya ngemut rokok, malu kalau ngemut siwak. Itu kata Habib Umar. Oke, nah, ini kalau bisa diamalkan ini eman-eman. Saya kadang-kadang kalau di rumah ya, kalau ingat dulu ada abahnya Habib Taufik Pasuruan itu saking senangnya siwak itu setiap tempat itu ada siwak. Di jubahnya ada siwak, kamar mandi ada siwak, di musallanya ada siwak, di tempat tidurnya ada siwak. Rasulullah SAW sebelum wafat itu yang pertama kali ketika beliau mau wafat itu beliau kelihatan ada sahabat itu siwakan. Rasulullah ingin disiwaki. Maka oleh Siti Aisyah Rasulullah ketika mau wafat itu disiwaki. Nah, sunnahnya Rasulullah yang sampai beliau mau wafat itu siwak. Ini yang sekarang hilang. Bon. Ada lagi, saya kasih 3. Ini promo dengan syarat dan ketentuan. Ini paling banyak. Makanya kenapa orang punya ilmu itu melakukan ibadah. Bisa jadi ibadahnya sama, pahalanya beda. Karena yang satu tahu promonya, yang satu nggak tahu promonya. Paham ya? Bon. Ada lagi hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasul mengatakan man bata tahiran bata fi syi'arihi malak, orang yang tidur dalam kondisi suci. Jadi sebelum tidur dia wudhu, tidur dalam kondisi punya wudhu, maka kata Rasulullah orang yang seperti ini selama tidur malaikat membacakan istighfar. Bahkan di hadis yang lain dikatakan orang yang sebelum tidur kok wudhu, maka tempat tidurnya berubah menjadi masjidnya. Makanya saya sering mengatakan, orang kalau sebelum tidur kok wudhu, maka setiap nafasnya itu dinilai zikir. Jadi sampean duwe bojo, durunge turu kok wudhu, mek ngorok berarti ngoroke zikir. Mek ngoroke banter berarti zikire jahar. Paham nggih? Zikir jahar. Makanya syaratnya siji. Sebelum tidur ngoroke beda. Tapi kalau jangan sebelum wudhu ngorok nilainya zikir, sing siji ya ngorok biasa. Oke, ini yang namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bon, saya tambah lagi 3 saja, 4 saya tambah 4 ini kalau bisa diamalkan. Yang pertama sebelum tidur mulai nanti malam diamalkan. Ada pertanyaan begini, Ustaz, bagaimana kalau umpama suami istri yang berhubungan intim, tetap kalau mau tidur meskipun tidak sempat mandi, tetap wudhu. Sunnahnya orang yang junub kalau mau tidur, kalau nggak sempat mandi, minimal wudhu. Paham ya? Bon.
Ada lagi. Ini hadis sahih riwayat Muslim, belum sempat saya terjemahkan. Kharaja min indiha bukrah, dari Juwairiyah, Rasulullah itu keluar dari rumah Juwairiyah itu subuh menuju masjid. Juwairiyah di rumah masih wiritan. Rasulullah itu punya kebiasaan pulang dari masjid itu waktu duha. Ketika pulang waktu duha, melihat istrinya itu wahia jalisa, masih duduk istiqomah wiritan. Berarti Juwairiyah itu wiritan mulai subuh sampai duha, 2 jam. Itu kira-kira kalau baca la ilaha illallah dapat berapa ratus ribu? Ratusan ribu, uang 2 jam. Akhirnya Rasul mengatakan, Juwairiyah, saya punya wirid yang kalau dibaca cukup 3 kali sudah setara wiritan kamu mulai subuh sampai duha. Nah, ini kan cocok ya. Saya kalau ngasih ke jamaah itu Pak, enggak sing repot-repot Pak, karena potongannya enggak kira kuat Pak. Saya kalau ke Jawa itu sing seneng itu kayak sing paket hemat Pak. Paket hemat. Paket hemat itu paling seneng saya, karena memang jamaah-jamaah sekarang ya, termasuk yang ngomong juga sama Pak, seneng paket hemat. Makanya jenengan tak kasih sing paket hemat. Kasih wiritan mulai toko subuh sampai duha kan ya potongan-potongan abot kan. Terus dikai potongan yang paket hemat. Kata Rasulullah, baca ini Pak. Ini kalau bisa diamalkan Pak. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dibaca 3 kali. Pun kata ulama, mau baca apapun itu kalau bisa ditambahi ini Pak. Ini kan artinya, ya Allah saya membaca tasbih sebanyak makhluknya Allah, seberat arsnya Allah, sebanyak kalimat Allah. Makanya nggak terbatas, meskipun dibaca cuma 3 kali. Makanya jenengan kalau baca wiritan, apapun tetap targetnya ada. Setelah itu ditutup 3 kali, ditambahi adada khalqi rotasi. Supaya nilainya yang 3 itu banyak. Saya, kan wiritan itu kan ada ulama, ada kiai yang mengibaratkan wiritan itu seperti kandungan gizi. Setiap makanan itu kan punya kandungan masing-masing, Pak. Ada yang punya vitamin C, ada yang kaya dengan vitamin D, ada yang kaya dengan kalsium. Wirid itu sama, Pak. Wirid itu masing-masing punya khasiat. Ada yang khasiatnya ini. Kayak subhanallah itu di hadis memperberat timbangan. Makanya kalau saya wiritan itu pakai wiritan yang komplit. Apa wiritan komplit? Saya pakai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu paket komplit. Ono tasbihne, ono tahmidi, ono tahlili, ono takbiri, ono hauqolane. Berarti yang komplit. Saya biasanya sehari baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu minimal 100. Target 100. Setelah target 100 tercapai, ditambah 3 kali, tapi ditambahi adada khalqi. Jadi setelah 100 itu tambahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Supaya apa? Supaya yang 3 ini bobotnya besar. Meskipun tidak setara 100, tapi 3 gara-gara ditambahi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, yang 3 ini bobotnya besar. Paham nggih? Jangan wiritan apapun, jangan senang sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Ibrahim seterusnya itu nggih. Itu kan kalau dibaca 10 wis kerasa kan? Setelah dibaca 10, setelah dibaca 11 kan kerasa. Supaya baca lagi 3 berbobot, ditambahi baca 3, tapi setelah baca itu ditambah ini. Innaka hamidun majid adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Pokok wiritan apapun target tetap ada. Sholawat target 1000, selesaikan. Setelah 1000 ditutup 3 kali sholawat tapi ditambahi ini. Paham ya? Terakhir tentang masalah ini, ada paket kaplingan surga, Pak. Jenengan kan kaplingan tekene larang buat Mbak. Larang nggih. Sampai tak kai kaplingan surga murah. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Rasul mengatakan man shalla itsnatai asyra rakaah fi yaumin wa lailah. Orang yang sholat 12 rakaat sehari semalam. Banallahu bihi
baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya surga, istana di dalam surga. Berarti kalau jangan pingin punya kaplingan istana surga, kudu nyicil mulai saiki, Pak. Cicilannya rawatib 12. Kalau nggak bisa rawatib, pokok sholat sunnah 12. Paham ya? Yes. Jenengan tak kei kayak Imam Ahmad abot, Pak. Imam Ahmad itu sehari semalam 300 rakaat. Potongan saya sampean kan nggak iso, sak wulan ae gak iso 300. Imam Ahmad bin Hambal itu satu hari semalam 300. Itu yang cerita anaknya sendiri. Jenengan meskipun ndak iso 300, dikei sing kaplingan surga ae. Berapa? 12? 12 rakaat itu apa? Ada hadisnya, salah satu hadisnya dijelaskan. 1, subuh itu qabliyah. Subuh qabliyah 2. Zuhur qabliyah 4. Ba'diyah bisa 2 cukup. Bisa 4 kalau jangan kuat. Kalau nggak cukup kuat, ba'diyah 2 saja. Kemudian maghrib, asar tidak masuk. Asar itu tambahan. Maghrib 2, ba'diyah. Isya ba'diyah 12. Iki cicilan kaplingan surga, Pak. Kalau jangan tidak bisa, Ustadz, sing abad itu ini biasanya, Pak. Saya sendiri kadang-kadang sing agak tertinggal ini, Pak. Qabliyah zuhur. Mepet-mepet, apalagi punya pekerjaan. Nah, kalau ba'diyah zuhur dengan tidak bisa, qabliyah itu tidak bisa. Qabliyahnya bisa dimundurkan ke ba'diyah. Karena kata ulama, qabliyah itu bisa dimundurkan, tapi kalau ba'diyah tidak bisa dimajukan. Kalau masih repot, Ustadz, repot. Setelah pekerjaan, setelah sholat itu cepat-cepat mau makan, mau selesai pekerjaan. Kalau jenengan qabliyah tidak ada, tidak apa-apa, nggak usah qabliyah. Diganti yang 4 ini, berarti kan kurang 4. Diganti qabliyah subuh, qabliyah asar. Diganti qabliyah maghrib, diganti qabliyah isya. Atau diganti duha. Pokoknya usahakan 1 hari semalam itu jangan kurang 12 rakaat. Nah, oke, ini kalau bisa diamalkan. Ini yang paket-paket hemat yang jangan bisa langsung amalkan nanti hari ini. Nah, sampai jam berapa ini, Pak? Kalau saya naruhi jamaah, panas atau enggak tokongnya? Sampai jam berapa nih? Ini kalau belum bahas puasa, Ini masih 17 slide, padahal total slide-nya 60, masih 17. Mau sampai jam berapa? Tak selesaikan masalah promo gitu, selesaikan masalah promo. Puasanya nanti jenengan bisa belajar sendiri. Ya. Ada promo berbatas tempat, ada promo berbatas waktu. Promo berbatas waktu itu contohnya Ramadan. Ramadan itu kata Rasulullah SAW, andaikan umatku tahu pahala Ramadan, maka umatku pasti pingin tidak ada bulan kecuali semuanya Ramadan. Saya tanya ke jenengan, kalau di sini ada mall itu ngasih diskon yang harganya 10 juta, didiskon menjadi 10.000. Tutupnya hari Senin tanggal 9 jam 5 sore. Kira-kira besok rame atau sepi? Bukanya mall jam 10, kira-kira antrinya jam 12 atau mulai jam 5 pagi? Jam 5 pagi. Maka semakin mendekati habisnya waktu, itu seharusnya semakin ramai, Pak. Seharusnya Ramadan itu sama dengan itu, Pak. Pertanyaan saya, biasanya Ramadan itu yang paling ramai malam 1 atau malam 29? Malam 1. Sajanya kan kalau pakai teori tadi, itu semakin akhir kan semakin ramai. Semakin ramai seharusnya. Tapi masalahnya, ganjaran ndak ketok. Diskonnya mall ketok. Makanya masjid itu malam 1 full. Malam kedua, ketiga, sudah mulai mengalami kemajuan. Softnya semakin maju. Ibadahnya umat Nabi Muhammad itu biasanya semakin akhir, bukan itikaf, tawaf. Tawaf di alun-alun, tawaf di mall. Ibadahnya kita itu bukan ngiter tasbih tapi lempar jumroh.
Yang dilempar bukan batu tapi uang ke kasir. Paham ya? Harusnya semakin akhir itu semakin ramai, Pak. Itu yang terjadi di Mekah. Jangan kalau pernah umroh Ramadan itu ramai, Pak. Semakin akhir, semakin ada tempat jenengan. Oh, kalau harga hotel itu kalau sudah tanggal 20 ke atas, gila-gilaan. Paham ya? Semakin akhir, semakin ramai. Makanya usahakan, kalau saya punya prinsip, urusan baju baru, urusan kue lebaran, selesaikan kalau bisa sebelum Ramadan. Mau PO baju sebelum Ramadan. Kalaupun jenengan terpaksa, 10 hari pertama lah, Pak. 10 hari ketiga itu wis fokus. Cuma saya pernah diprotes waktu ngisi gini, Pak. Ustaz, masalahnya cuma satu, THR. THR itu, andai kan THR tanggal 1 ngono enak, Ustaz. THR itu tanggal 20. Saya kalau ngisi ke perusahaan, Pak, saya kalau beberapa tahun ini ngisi ke perusahaan, saya pesan sama pimpinan, usahakan THR itu jangan lebih dari tanggal 15. Supaya nanti karyawan itu tanggal 15 ke atas tuh fokus ke masjid. Bukan fokus cari baju. Tapi masalahnya, Pak, setan manusianya pinter, Pak. Diskon itu paling semakin besar itu di akhir Ramadan atau awal Ramadan? Akhir Ramadan. Itu masalahnya. Paham nggih? Terakhir dari saya, ini Pak, hidup itu paling kita kejar ini, Pak, pasif pahala, promo spesial. Promo spesial itu begini, pasif pahala itu ada dua, ada pasif pahala, ada pasif dosa. Makanya ngapunten nggih. Jangan ngelakoni dosa, ojo seneng terang-terangan, Pak. Bagusan mana orang yang dosa sembunyi-sembunyi dengan dosa terang-terangan? Bagusan sembunyi. Loh, jangan kalau ada orang kok dosa sembunyi-sembunyi, itu jangan dikatakan soalin, enggak, Pak. Dosa itu malah yang bagus memang sembunyi. Allah itu paling murka kalau ada orang dosa kok terang-terangan, itu kan tentang terang-terangan. Paham nggih? Tuh, nomor 2. Dosa kalau terang-terangan, potensi jadi dosa jariah tinggi. Jangan dosa terang-terangan, ada yang lihat. Minimal yang lihat nanti nyebarkan dosa baru. Minimal yang lihat kalau anak kecil bisa niru. Kalau anak kecil ini melakukan dosa itu seumur hidup gara-gara niru sampean. Setiap dia melakukan dosa gara-gara niru jenengan, dosa jariah. Makanya kalau dosa itu, Pak, jangan dikira dosa sembunyi-sembunyi itu jelek, bukan, Pak. Podo-podo elek, tapi luwe elek dosa terang-terangan. Paham nggih? Ngapunten. Mangkane mek nyelatu wong, ojo tek media sosial. Paham nggih? Jangan nyelatu bojo, langsung tek karepe, dosa, Pak, tapi mending. Engko kelon wis mari kan? Lo bener. Tapi kalau jenengan nyelatu di media sosial, diwaca konco, diwaca dulur, yang asalnya nggak tahu kejelekan suami jadi tahu. Apalagi viral. Tobatnya gimana, Pak? Paham ya? Makanya saya pesen sekali, ayo ini dosa jariah lewat ini bahayanya luar biasa. Ngapunten sangat. Ada penceramah yang sempat viral. Karena waktu ceramah menghina tukang es. Salah, sepakat. Dia keliru, sepakat. Tidak boleh dibenarkan, Pak. Tapi ingat, Pak, dosanya dia hanya berat tukang es. Kalau dimaafkan, selesai nggak? Bagaimana dosanya yang memviralkan sampai beliau menjadi olok-olokan seluruh Indonesia? Allah itu maha adil. Andai kan beliau besok nuntut, Allah maha adil, Pak. Paham ya? Makanya jangan kalau ada seperti itu, Pak. Ayo dijogok jempol lagi. Untuk nge-share itu, jogo, Pak. Kenapa? Karena itu potensi dosa jariah itu lebih besar dibandingkan dosanya. Paham ya? Makanya saya kadang-kadang mikir ya, kan gini, Pak. Taubat tuh gini, Pak. Saya menjelekkan orang ya. Saya jelekkan. Kapan saya jelekkan? Waktu pengajian. Bagaimana cara tobat saya? Minta maaf sama dia. Saya menjelaskan kesalahan saya di orang yang sama. Kan gampang kalau seperti ini kan bisa dihitung. Anda kan tidak ikut pengajian kan saya bisa datang ke rumahnya. Bayangkan jenengan memviralkan video
seluruh Indonesia. Ya apa jangan menjelaskan kepada yang sudah viral itu. Karena kalau kita sudah klarifikasi, pertanyaan saya, klarifikasi kita bisa seviral yang pertama enggak? Enggak. Apakah orang yang sudah baca status pertama, baca klarifikasi kita? Repot, Pak. Terus atau enggak? Gitu. Paham ya? Makanya saya sering ngomong, orang paling selamat nanti di akhirat itu bukan orang yang paling banyak modal pahalanya, tapi orang yang paling sedikit penuntutnya. Jenengan punya modal 10 miliar, banyak atau kecil? Tergantung. Kalau jenengan punya modal 10 miliar, tapi yang nuntut 20 miliar, 10 miliar itu tidak ada apa-apanya. Minus. Itu kan sama dengan orang posone ganget, posone salate jangkep, sak sunah-sunate jangkep. Rasan-rasan tonggo ya jangkep. Nyelatu-nyelatu bojo ya jangkep. Kemudian memviralkan sesuatu di media sosial ya jangkep. Maka dia bawa pahala. Sing nuntut akeh. Orang yang punya modal 10 juta itu besar kalau nggak ada yang nuntut. Itu sama dengan orang posone ya JP sing wajib. Nggak pernah puasa sunnah. Sholatnya ya JP sing wajib. Nggak pernah sholat sunnah. Tapi nang tonggo nggak teman elek. Nang konco nggak teman ngelarano hati. Artinya modalnya 10 juta tapi utuh. Paham nggih? Makanya ayo hati-hati. Pak. Netizen maha benar tuh bahaya, Pak. Bahaya, Pak. Paham ya? Nah, jenengan usahakan punya pasif pahala. Pasif pahala itu banyak, ada sedekah jariyah. Tidak usah saya jelaskan ini, ada ilmu. Ilmu manfaat itu apa? Saya ngajari orang sholat. Saya nggak ikut sholat, orangnya sholat, dapat pahala sholat. Ustadz, bagaimana dengan saya nggak punya ilmu? Saya ngajari sholat malah tambah keliru, Ustadz. Ada cara paling gampang, Pak. Apa? Ngajak orang ikut pengajian. Paham ya? Makanya ayo jenengan pengajian seperti ini harus lebih semangat dibandingkan bandar narkoba. Jenengan ngajak orang itu, Pak, kalau bisa sing diajak sing bosen, ojo sing ngajak. Jangan ngajak orang pengajian itu kalau bisa sing diajak itu ngomong, iya menit tak teko, itu hebat berarti sampean, Pak. Jangan sampai ngajak sing bosen sing ngajak. Oke. Lo bener. Bandar narkoba itu nawarkan narkoba. Sak keneke apa sak kobre? Sak keneke. Jenengan ngajak pengajian itu harusnya sak kobre atau sak keneke? Harusnya sak keneke, Pak. Paham nggih? Saya kira cukup. Waktunya ada enggak cukup. Pun, ada yang mau tanya, Pak? Saya sebenarnya bikin cerita satu ini, Pak. Ini, Pak. Oh. Ini pengajian yang unik ini, Pak. Ada hiburannya. Nah, saya tak ceritain deh, Pak. Terakhir. Saya itu, Pak, paling iri itu sama Utsman bin Affan. Paling iri sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu ya. Jangan tahu Quran. Semua Quran di dunia ini mushaf apa? Utsmani. Karena Utsman bin Affan yang pertama kali membukukan Al-Quran yang kemudian disebar ke beberapa daerah. Dan sekarang menjadi acuan semua Quran di dunia. Andaikan Utsman bin Affan itu tidak punya kebaikan sama sekali, Pak. Tidak tuman sholatnya pas kabeh tidak ono. Cuma punya kebaikan mushaf Utsmani. Itu sudah sangat cukup. Karena Utsman bin Affan, andaikan setiap hari ada 1 miliar orang baca Quran. Beliau dapat pahala 1 miliar orang baca Quran. Paham gak? Itu Utsman bin Affan, Pak. Saya mikir, malaikat ngitungi ganjarannya itu apa, Pak? Enggak kan berapa tahun itu? Berapa ribu tahun Musa Utsman itu? Satu, Pak. Tidak cukup, Pak. Utsman bin Affan itu, Pak, ternyata orangnya baik. Utsman bin Affan itu di riwayat sahih itu sekali sholat tahajud hatam Quran. Sekali sholat tahajud. Saya sama jenengan sak tahun dah hatam-hatam. Utsman bin Affan itu setiap hari sholat tahajud itu hatam Quran per hari. Sama nggih? Sama Ustaz. Saya tiap hari hatam Quran, Ustaz. Qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Tunggale akeh. Pun 2, nomor 3, Pak. Hartanya, Pak. Hartanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu setiap Jumat sedekahnya memerdekakan budak. Bukan nasi bungkus. Nasi bungkus itu baik,
Tapi Utsman itu lebih baik, kenapa? Setiap Jumat memerdekakan budak. Saya pernah ngitung, Pak, harganya Bilal. Bilal itu dibeli oleh Abu Bakar itu harganya sekitar 600 juta. Berarti sedekahnya Utsman per Jumat itu 600 juta. Kita kalau Jumat itu, Pak, delok-delok gambar abang kan eman, Pak. Gak cocok iki nang masjid. Lebokno maneh. JP kok biru. Oh, iki cocoknya nang warkop iki gak cocok. Lebokno maneh, Pak. Ketemu gambar Pati Murah. Oh, cocok iki. Makanya musola dan masjidnya perjuangan. Karena pahlawan yang dimasukkan pahlawan Pati Murah, perjuangan. Coba yang dimasukkan itu pahlawan kemerdekaan. Pahlawan kemerdekaan siapa? Soekarno-Hatta, gambarnya merah. Musola masjid banyak yang merdeka. Karena pahlawan merdeka. Ini obat merah ini kesukaan ibu-ibu. Ini khusus jenengan, Pak. Jangan naik ketok bojone nesu, lesu. Itu gampang, Pak. Enggak usah repot-repot. Dikasih obat merah, dosisnya minimal 3 kali sehari. Pegel-pegelnya hilang. 3 kali sehari. Utsman bin Affan itu 1 minggu sekali 600 juta nilainya. Utsman bin Affan itu belum tentatif. Di antara sedekahnya Utsman itu adalah ada sumur namanya Rumah. Ini milik orang Yahudi, satu-satunya sumur yang waktu itu masih keluar air di saat yang lain asad. Oleh Utsman dibeli berapa? 2000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau harga emas itu 1,5, 1,6, berarti 1 dinar itu sekitar 6 juta. Berarti harganya sumur itu sekitar 12 sampai 14 miliar. Ini diwakafkan. Dan sumur ini sampai sekarang ada. Jadi kebun, Pak. Jangan kalau ke Madinah coba tanya kebunnya Utsman. Kebun ini menjadi uang, menghasilkan. Di Arab Saudi ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Berkembang sampai di Madinah itu ada hotel Utsman bin Affan. Saya nggak bisa bayangkan ganjarannya ya opo. Berapa banyak, berapa miliar atau berapa triliun orang yang minum dari sumur ini, mendapat manfaat dari ini. Itu Utsman bin Affan itu wis dapatin saja, umurnya 80 tahun, setara 8.000 tahun. Paham ya? Makanya ayo perbanyak pasif. Saya kalau boleh usul, jangan tanya ke Ustadz Kholaf ini, cari ini, Pak, guru-guru TPQ, Pak. Guru-guru TPQ itu, Pak, banyak yang ngenes, Pak. Ada guru TPQ itu, Pak, bisa rasa bulan, itu cuma 200.000, 100.000. Sing diajar aktif-aktif. Kadang-kadang yang diajar itu sing siji mencolot, sing siji nangis. Engko gurune jewet dilaporno polisi. Bisarone 200, Pak. Coba cari yang seperti ini, Pak. Jenengan ambil 1-2 guru TPQ. Ustaz, jenengan ngajar yang fokus, Ustaz, tak tambahi 1 bulannya 300, 400. Maka guru ini, Pak, Anda kan bisa fokus ngajar. Setiap yang diajar, dia bisa baca Quran. Setiap anak ini baca Quran, jenengan dapat pahala. Ini namanya pasif. Pun saya kira cukup, kita belum baca puasanya karena masih panjang. Semoga bermanfaat, nanti jenengan puasanya bisa belajar sendiri kalau sempat. Saya di Masjid Baitur Razak bulan kemarin, minggu kemarin sampai akhir bulan ini fokus bahas puasa, 5 kali pertemuan. Jenengan kalau ingin gabung setiap Sabtu subuh masih bahas fikih puasanya. Pun ada yang mau tanya? Cukup nih. Ada yang mau tanya? Enggak apa-apa kalau mau tanya. Saya itu apa kata jamaah? Jamaah kuat, saya kuat. Jamaah panas pokoknya saya untuk panas pisan, Pak, pokoknya. Oke, monggo. Oke. Iya. Oke. Nah, nggih. Makanya Pak, gara-gara berat itulah ganjarannya gede. Kalau jenengan pama pipis, ya wudhu lagi. Ya, syaratnya pokok sebelum tidur wudhu. Perkara tidur nanti pegang suami, ikut mengharafi tidak apa-apa. Tapi kalau pipis itu kan ulama sepakat batal. Maka kalau jangan sebelum tidur kok ngentut wudhu, ngentut lagi wudhu. Saya kira repot tuh under deal yang wis Pak, wis los Pak. Iki kok repot. Oh, enggak apa-apa. Berarti kan minimal jenengan
waktu tidurnya masih dapat pahala, nggak masalah kalau seperti itu. Minimal tidur awal lah. Kalau jenengan nggak bisa setiap kali mau pipis, minimal tidur awal itu usahakan terakhir wudhu. Saat terakhir wudhu. Gitu, oke? Ada lagi? Oke, monggo. Oke. Ini Pak, Allah itu maha adil Pak. Allah itu maha adil. Makanya di dalam kitab Hikam itu dikatakan tanawwa'at ajnasul ibadat bi tanawwu'il waridat. Ibadah itu macam-macam tergantung posisi kita. Makanya saya sering ngomong Pak, ibadah itu beda-beda Pak. Orang kerja, ibadahnya jangan hataman Quran Pak. Karena kerja itu ibadah. Makanya saya sering ngomong, orang-orang yang kemudian bekerja itu setelah subuh, kalau waktunya kerja ya kerja, tidak usah nunggu isyraq. Karena kerja itu ibadah besar. Paham ya? Tergantung posisi kita. Lah kalau posisi kita nggak kerja, nganggur, ya isyraq. Jadi tergantung. Pemimpin itu Pak. Ibadahnya apa? Kebijakan. Saya sering ngomong, kalau ada pimpinan sekiranya puasa, tidak iso mikir, puasa haram bagi dirinya. Karena bukan ibadahnya dia, puasa itu Pak. Ada pemimpin, gara-gara senang hataman Quran, itu bagus Pak. Kalau bukan pemimpin Pak. Kalau pemimpin hataman Quran itu tidak bagus. Kalau hataman Qurannya ganggu dia pekerjaan. Baca Qurannya sekedarnya Pak. Karena bukan ibadahnya dia. Paham ya? Pengusaha. Pengusaha itu Pak, kalau sekiranya dia puasa, waktu rapat, bengong, nggak usah mikir. Jangan puasa Pak. Karena pengusaha itu ibadahnya apa? Bagaimana usahanya tumbuh, hartanya bermanfaat, bisa ngasih nafkah sekian banyak orang. Paham ya? Saya sering ngomong kepada pengusaha-pengusaha, ibadah jenengan, kalau mau puasa, tidak apa-apa. Asalkan satu, waktu jenengan puasa, produktivitas tidak kurang. Tapi kalau sekiranya puasa itu mengganggu produktivitas, puasanya tidak usah. Karena ibadah jenengan bukan itu. Paham ya? Ibadahnya orang yang nggak punya pekerjaan, tahajud bagus Pak. Tapi ibadahnya seorang ibu, ngerumat anak, itu bisa jadi lebih tinggi dibandingkan tahajudnya. Yang penting ketika jangan menyiapkan itu, diniati, ya sudah ibadahnya itu Pak. Saya Pak, pengajian Pak. Kadang-kadang tahajud tidak sempat Pak. Uang berangkat sudah mepet Pak. Kalau tahajud dulu, jamaahnya bengok-bengok Pak. Kok turun teko Ustaz gitu Pak. Saya kadang-kadang mikir, pingin gitu. Kayak orang-orang, tapi ya sudah. Ya sudah, mungkin ibadah saya ya ngajar ini. Ya ngajar ini ibadah saya. Jadi masing-masing orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diposisikan di tempat, dan tempat itu masing-masing beda. Karena masing-masing beda, Allah itu Maha Adil. Menyiapkan ibadah itu bukan satu. Paham ya? Jadi jenengan sebagai ibu enggak usah berkecil hati. Ya Allah, saya enggak bisa tahajud. Enggak. Ya qiyamul lail jenengan itu bangun malam masak. Yang dengan masak itu suami jenengan bisa tahajud. Yang dengan masak itu jenengan suami jenengan bisa puasa. Yang dengan jenengan masak suami jenengan anak jenengan bisa makan. Berarti kan jenengan dapat pahala itu semua. Paham ya? Makanya enggak usah berkecil hati. Allah itu Maha Adil. Posisi kita di apa? Ya sudah, tekuni itu, itulah ibadah kita. Kita niat ibadah. Gitu oke? Ada lagi? Cekap? Cekap ya. Semoga menjadi ilmu manfaat. Semoga kita Allah jadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya udah tuh tadi. Benar. Gitu. Oke. Tadi sudah di apa? Baitul tadi anak dipanggil.